Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami dengan judul Software Equipment Specification Simanbar. Simanbar sendiri adalah sistem manajemen barang. Oke, next, Mas. Oke, sebelumnya itu saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Mufi Afif Mukhtarif dengan NPM 7143000123. Baik, perkenalkan nama saya NPM 71 Barat. Perkenalkan, nama saya Fedi Sugiantoro. Saya dengan NPM 714230018. Perkenalkan, nama saya Ode Andi Alamsyah dengan NPM 7142300032. Perkenalkan, nama saya Ananda Raka Aditya Wilangga dengan NPM 714230023. Baik, selanjutnya kita akan mulai menjelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan penulis dokumen. Penulisan dokumen ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem bekerja dan memahami perkembangan sebuah sistem yang dibuat oleh kita dengan beberapa, yaitu 1. Mencatat stok barang, 2. Mengelola keluar masuk barang, 3. Membuat laporan, yang keempat, memahami dan mendefinisikan kebutuhan sistem, yang kelima, merancang arsitektur dan desain sistem. Selanjutnya ada audien yang dituju dan pembaca yang akan disarankan. Nah, audien utama yang diharapkan membaca menggunakan dokumen ini meliputi tim pengembang perangkat lunak, yang dimana sebagai panduan teknis untuk merancang, mengimplementasikan dan menguji sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Yang kedua, ada manajer proyek untuk memastikan bahwa pengembangan sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi waktu yang telah direncanakan. Yang ketiga, pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa sistem dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tujuan perusahaan. Tim QA atau disebut Quality Assurance untuk menguji, memverifikasi bahwa sistem memenuhi spesifikasi yang disarankan dalam dokumen ini. Next. Selanjutnya, batasan produk akan dijelaskan oleh Ananda Raka. Silakan, Ananda Raka. Baik, izin menjelaskan untuk batasan produk. Sistem manajemen barang atau Simanbar yang akan dikembangkan memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada fokus pada pengelolaan barang yang masuk dan keluar. Sistem ini hanya akan mencakup fitur-fitur untuk mencatat dan melacak barang yang masuk dan keluar dari gudang. Lalu yang kedua ada tidak mendukung sistem pelacakan barang. Ketiga, tidak ada fitur notifikasi barang menipis. Dan yang terakhir ada tidak mendukung fitur multi gudang. Definisi dan istilah. Yang pertama ada SRS, yaitu Software Requirement Language, yang artinya dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Lalu ada UML, yaitu Unified Modeling Language, yaitu salah satu tools atau model untuk merancang pengembangan software pemrograman berbasis objek. Lalu ada QA, yaitu Quality Assurance, yaitu suatu proses sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Lalu ada multi gudang, yaitu fitur untuk mendekatkan posisi barang dari penjual calon pembeli. Fitur multi gudang memungkinkan penjual untuk melakukan pemenuhan pesanan dari beberapa gudang yang berbeda. Lalu admin,
Admin diartikan di sini adalah posisi yang bertanggung jawab atas pencatatan dan mendokumentasi barang produk di gudang. Next. Baik, selanjutnya fungsi produk akan dijelaskan oleh Alamsyah. Untuk fungsi produk sendiri ada beberapa fungsi, yaitu pencatatan transaksi yang mencatat secara detail transaksi penerimaan dan pengeluaran barang, termaksud tanggal, jumlah, jenis barang, dan lokasi penyimpanannya. Yang kedua ada pemantauan, memberikan informasi terkini mengenai jumlah stok barang yang tersedia, sehingga nantinya perusahaan dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga ada pembuatan laporan. Ini menghasilkan berbagai laporan terkait pergerakan barang, seperti laporan penjualan, laporan penggunaan bahan baku, dan laporan stok pemasukan. Selanjutnya, penggolongan karakteristik pengguna. Untuk yang pertama, dari kategori pengguna ada kasir, petugas gudang, supervisor gudang, dan administrator gudang. Nah, kasir ini bertugas untuk mencatat transaksi penerimaan barang. Dia memiliki hak akses insert data, yang mana kemampuan yang harus dimilikinya yaitu mengerti kode barang dan unit. Kemudian petugas gudang ini mencatat transaksi pengeluaran barang, aksesnya instant data. Dia harus mempunyai kemampuan mengerti lokasi dari penyimpanan datanya. Yang ketiga, supervisor gudang bertugas untuk memantau stok dan membuat laporan. Hak akses yang dia miliki ialah insert, update, delete data, yang mana kemampuan yang harus dimiliki ialah menganalisis data dan membuat laporan. Terakhir ada administrator, dia bertugas untuk mengelola pengguna dan mengatur sistem. Administrator ini mempunyai hak akses, insert, update, dan delete data, dan keterampilan yang harus dimilikinya yaitu keterampilan teknis komputer. Baik, selanjutnya lingkungan operasi di sini akan dijelaskan oleh Mas Effendi Sugiantoro. Mangga. Oke, sekarang saya akan membahas yaitu di bagian pertama, yaitu lingkungan operasi ya. Nah, pada lingkungan operasi Simanbar ini, yaitu Simanbar dikembangkan untuk beroperasi pada komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows 10 atau Windows 11. Aplikasi ini dapat diakses melalui web browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Database yang digunakan adalah MySQL untuk menyimpan data transaksi dan barang. Sekarang masuk ke poin kedua, batasan desain dan implementasi. Fokus pada pertanyaan. Yang poin kedua, batasan desain dan implementasi. Yaitu yang di poin pertama, yaitu pada barang, yaitu sistem akan fokus pada pengelolaan barang fisik, tidak mencakup layanan atau aset lain. Satu gudang, yaitu versi awal hanya mendukung pengelolaan barang dalam satu. Nah, tidak ada integrasi. Pada tahap awal, sistem belum integrasi dengan sistem lain yang seperti akuntansi atau CRM. Nah, yang poin keempat, bahasa pemrograman. Sistem akan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel. Terus yang ketiga, dokumentasi pengguna. Manual pengguna. Panduan lengkap yang menjelaskan cara menggunakan semua fitur di Simanbar. Terus yang kedua, tutorial video.
video singkat untuk membantu pengguna memahami fitur dasar. Terus yang terakhir yaitu bantuan online. Nah, baik, di sini ada namanya hardware interface. Nah, hardware interface itu adalah komponen hardware. Di sini ada bagian komponen hardware. Spesifikasi yang kita akan gunakan yaitu hardware-nya prosesor CPU Intel Core i3-10100, lalu ada memori RAM 4 GB, lalu ada penyimpanan sebesar 123 GB atau 503 GB. Terus ada kartu grafis atau GPU yang nanti kita pakai adalah Intel HD grafik 630. Lalu ada power supply unit atau PSU dengan total powernya 300 watt. Lalu atau lebih. Lalu ada input device, yaitu ada keyboard standar USB atau wireless, atau ada mouse optik dengan koneksi USB atau wireless. Lalu ada output device, yaitu ada monitor dengan 15,6 inci, resolusinya itu 1366 kali 768 HD. Lalu ada I/O ports yang kami gunakan itu 2 kali USB 3.0 dan 2 kali USB 2.0. Dan ada internet 1 GB dan output audio 3,5 mm. Lalu ada network komponen, itu yang kita gunakan adalah Wi-Fi ESP 8666 atau SP32. Terus kita menggunakan cooling system dengan 1 fan saja, itu yang standar. Lanjut. Lalu di bagian hardware interface kami ada namanya interaksi hardware. Nah, interaksi antara interaksi hardware ini maksudnya adalah perangkat keras yang mencakup bagaimana komponen utama sistem saling berhubung untuk menjalankan fungsinya, yaitu contoh 1, proses bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan pengelola data dari RAM yang menyimpan data sementara. Yang kedua ada storage, yang dimana akan digunakan untuk menyimpan sistem operasi aplikasi dan data penggunaan yang dapat diakses oleh prosesor dan RAM. Terus I/O itu device seperti keyboard dan mouse akan mengirimkan inputan yang diterima oleh sistem diproses oleh CPU. Sementara monitor dan printer digunakan untuk menitipkan output nanti jatuh bakal berbentuk barcode. Lalu yang terakhir ada power supply, yang dimana menyediakan daya yang dibutuhkan oleh semua komponen untuk memastikan operasinya itu stabil. Begitu. Oke, lanjut. Baik, software interface bakal dijelaskan oleh Randy Kamaludin. Silakan. Melanjutkan dari yang tadi, communication interface. Jadi communication interface itu sendiri adalah bagian dari spesifikasi perangkat lunak yang menjelaskan bagaimana sistem berkomunikasi dengan pengguna, perangkat lain, atau melalui jaringan. Bagian ini mendefinisikan protokol, format data, mekanisme enkripsi, dan metode komunikasi yang diperlukan untuk memastikan pertukaran informasi berjalan dengan aman dan sesuai kebutuhan. Di sini ada 3 protokol komunikasi: format, data, keamanan komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi jaringan. Sistem mendukung komunikasi melalui 2 jenis jaringan, yaitu Ethernet yang dimana menggunakan port GB Ethernet untuk koneksi kabel yang stabil dan cepat. Terus yang kedua ada Wi-Fi, mendukung modul Wi-Fi seperti ESP8266 atau ESP32 untuk komunikasi nirkabel dalam jaringan lokal. Selanjutnya ada sinkronisasi data. Bahan jaringan ada 2, yaitu yang pertama untuk akses jarak jauh, sistem memerlukan koneksi internet yang stabil dengan kecepatan minimal 5 Mbps. Terus yang kedua ada dalam jaringan lokal, sistem memanfaatkan koneksi Ethernet dengan kecepatan
GB per second atau Wi-Fi yang mendukung standar 802.19n atau lebih tinggi. Selanjutnya ada integrasi protokol output. Pertama ada sistem mendukung koneksi ke printer melalui jaringan atau port USB untuk mencetak laporan transaksi dan data inventaris. Yang kedua ada jika protokol komunikasi khusus digunakan untuk printer seperti IP, IPP, Internet Printing Protocol atau LPR Line Printer Remote. Detail ini dapat disebut di sini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada flow diagram yang akan dijelaskan oleh Onde Alamsyah. Silakan. Nah, berikut ada data flow diagram. Di sini terdapat 3 inputan, yaitu pencatatan transaksi, pemantauan stok, dan pembuatan laporan. Kemudian ada eksternal, yaitu administrator, supervisor gudang, kasir, dan petugas gudang. Administrator mengelola penggunaan dan mengatur sistem. Supervisor gudang mencatat transaksi pengeluaran barang. Kasir mencatat transaksi penerimaan barang. Kemudian pengelolaan dan pencatatan itu akan masuk ke inputan pencatatan transaksi, dan data penerimaannya masuk ke pemantauan stok, terus ke pembuatan laporan dan lain-lain. Baik, next mas. Next. Oke, selanjutnya ada diagram IRD yang akan dijelaskan oleh Mas Evan. Silakan Mas. Mula-mula saya akan menjelaskan itu ya di Simanbar ini. Nah, terutama yaitu mulai dari pengguna yaitu mempunyai akses terhadap barang, maka yaitu one to many. Nah, sekarang setiap barang yaitu memiliki yaitu ke bagian pengeluaran barang. Nah, maka menggunakan one to many juga. Nah, untuk di bagian pengeluaran barang ini ke bagian laporan, maka menggunakan one to many. Nah, setiap barang ini ya, nah ini kan diakses oleh user, maka pemasukan barang masuk ke laporan. Nah, untuk di bagian stok ini ya, yaitu terutama di bagian barang, yaitu ke stok disebut one to many. Nah, sedangkan di bagian gudang, ini stok di bagian gudang ini yaitu adalah one to many juga. Dari data, terus untuk pencatatan laporan datanya dari setiap IRD tersebut ya, yaitu pengeluaran dan juga pemasukan barang, yaitu rata-rata one to many semua. Baik, selanjutnya next mas. Baik, selanjutnya akan kamus data akan dijelaskan oleh Mas Evan. Silakan. Oke, saya akan membahas yaitu di bagian kamus data. Simanbar dirancang untuk mempermudah pengelola barang di gudang melalui 3 proses utama: pencatatan transaksi, pemantauan stok, dan pembuatan laporan. Setiap pengguna, mulai dari kasir hingga supervisor gudang, memiliki peran spesifik dalam alur sistem. Proses dimulai dari kasir yang mencatat barang masuk dan supervisor gudang yang mencatat barang keluar. Data transaksi ini kemudian diproses dalam modul pencatatan transaksi, menghasilkan informasi terkini mengenai stok barang yang dapat diakses melalui modul pemantauan stok. Informasi stok ini selanjutnya menjadi dasar bagi tugas gudang untuk membuat laporan pergerakan barang melalui modul pembuatan laporan.
Baik. Sini ada tampilan dari kamus DFD-nya. Bisa dilihat bahwa ada namanya entitas eksternal, yaitu administrasi, ada supervisor, ada kasir, ada gudang. Kasus untuk prosesnya di sini ada 3, yaitu ada pencatatan transaksi, pemantauan stok, dan pembuatan laporan. Next. Oke, di sini juga ada data flow alirannya, yaitu nanti data menerima dan pengeluaran, lalu ada data stok barang, terus ada laporan pergerakan barang, lalu ada data store untuk menyimpan datanya. Nah, datanya itu ada apa aja sih? Data transaksi, data stok barang, dan data laporannya. Baik, langsung next. Baik, di sini juga ada atribut data, ini itu ada data transaksi. Nah, ini data transaksi itu terdiri dari ID transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, jumlah barang, ID barang, dan ID pengguna. Lalu ada data stok barang, itu isi ininya, eksternalnya, entity eksternalnya itu ada ID stok, ID barang, jumlah barang, lokasi penyimpanan. Lalu nomor 7 ada data laporan, yaitu nama atributnya itu ID laporan, tanggal laporan, jenis laporan, dan keterangan. Baik, next. Nah, di sini adalah beberapa referensi yang telah saya dapatkan untuk membuat setelah kita buat. Jadi di sini ada beberapa referensi agar SRS atau laporan ini dapat tercapai. Baik, sebelum itu ada kurang, yaitu UI. Maka UI akan dijelaskan oleh Randy Kamaludin. Silakan. Baik, di sini ada tampilan berupa Figma yang dimana tampilan awal akan diarahkan di login. Jika user tidak mempunyai akun, bisa mengklik button register ini, diarahkan ke register. Ketika user udah menginput username dan passwordnya, dia akan register dan dikembalikan kembali ke login. Oke, di sini coba login. Ketika login, tampilan awalnya berupa dashboard, yang dimana di sini ada tampilan yang dimana di sini tuh akan ditunjukkan stok seperti alat rumah berapa. Nah, ketika stok sudah menipis akan merah dan pengguna akan mengetahui barang apa yang kurang. Selanjutnya di sini ada user. Di sini nanti akan berupa tabel yang dimana akan ada nama, email, dan lain-lain. Di sini ke item. Nah, di bagian ini berupa barang-barang yang sudah diinput dan ada juga gambarnya. Selanjutnya ada kategori. Nah, di sini bisa menginput kategori yang dimana setiap barang itu memiliki kategori. Bisa diedit dan juga di delete. Oke, mungkin tampilannya segitu. Baik, mungkin dari kelompok saya segitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan yang kita ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.